Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnaidi. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan materi 1 dan materi 3 dengan mata kuliah IT Service Management. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan ITIL? ITIL singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, merupakan best practice dalam IT Service Management. Nah, sejak kapan ITIL itu dikembangkan? ITIL dikembangkan pada tahun 1980-an. Penggunaan ITIL baru meluas pada pertengahan tahun, yaitu pada tahun 1990. Dengan spesifikasi yang versi kedua, ITIL versi kedua yang paling dikenal dengan dua set. Apa saja dua set itu? Yang pertama adalah service delivery atau antar layanan, dan yang kedua itu adalah service support atau dukungan layanan. Apa itu service delivery? Nah, service delivery merupakan proses taktis yang memberikan kemampuan untuk memberikan dukungan yang memadai kepada pelanggan bisnis. Prosesnya meliputi manajemen kapasitas, manajemen keuangan untuk layanan IT, manajemen ketersediaan, manajemen tingkat layanan, dan manajemen kontinuitas layanan TI. Nah, sedangkan apa itu service support? Nah, service support merupakan proses dan fungsi operasional yang memastikan pengguna memiliki akses ke layanan yang sesuai untuk mendukung fungsi bisnis dan layanan yang diberikan. Nah, pada tanggal 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga, yaitu ITIL versi ketiga. Terdiri dari 5 bagian. Apa saja 5 bagian itu? Yang pertama adalah service strategi, yang kedua service design, dan yang ketiga service transition, yang keempat service operation, dan kelima functional service information. Kelima bagian tersebut dikemas dalam bentuk buku atau bisa disebut sebagai core guidance publication. Nah, apa sih tujuan ITL itu? Nah, tujuan Information Technology Infrastructure Library adalah untuk menyediakan petunjuk untuk praktek terbaik dalam manajemen layanan teknologi informasi. Nah, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kepuasan pengguna dan pelanggan terhadap layanan IT, dan yang kedua memperbaiki ketersediaan layanan, dan yang ketiga menghemat keuangan dari pengurangan kerja dan kehilangan waktu, dan yang keempat memperbaiki manajemen sumber daya dan kegunaan, kelima memperbaiki pembuatan keputusan dan mengoptimalkan resiko, dan yang terakhir memperbaiki waktu terhadap pasar untuk produk baru dan layanan. Apa sih manfaat ITL itu? Tentu saja ITIL itu bermanfaat bagi perusahaan besar, diantaranya satu, untuk peningkatan return on investment pada IT, dan yang kedua meningkatkan kapabilitas dan produktivitas, dan yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengguna, dan yang kelima meningkatkan hasil pemanfaatan aset, yang kelima meningkatkan hubungan dan interaksi antara penyedia layanan TI dengan pengguna atau pelanggan, dan yang keenam menjaga organisasi untuk mengimbangi perubahan terkini yang mendorong organisasi untuk terus berkembang, dan yang terakhir integrasi layanan IT. Baik, itulah pembahasan tentang materi 1. Sekarang lanjut pembahasan tentang materi 2, yaitu Incident Management. Definisi insiden: setiap peristiwa yang bukan merupakan bagian dari operasi standar layanan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan gangguan atau penurunan kualitas layanan tersebut. Kesalahan yang diketahui. Insiden solusi: insiden adalah akibat dari kegagalan atau kesalahan dalam infrastruktur IT atau TI. Jika insiden tidak dapat
diidentifikasi, kita harus membuka catatan masalah. Catatan insiden tidak menjadi masalah ketika tim manajemen masalah menemukan solusi atau solusi. Merupakan perlu memberi tahu tim insiden agar tiket bisa ditutup. Peran dan definisi meja layanan. Yang pertama adalah peran service desk. Semua insiden dilaporkan dan didaftarkan oleh service desk atau SD. Insiden yang dibuat secara otomatis harus ditangani oleh ISD. Pedoman praktik terbaik 85% dari semua panggilan harus diselesaikan oleh ISD. Panggilan meja layanan, permintaan layanan, insiden, dan RFC ditangani oleh ISD. Proses manajemen layanan ISD mengikuti proses manajemen insiden jika sebuah insiden telah diangkat. Baik, itulah pembahasan tentang materi 1 dan materi 3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.